Nah, pada kesempatan kali ini selamat pagi teman-teman. Saya Radian yang akan menjelaskan tentang growth split dan cost recovery dalam kontrak migas. Jadi pertanyaannya adalah mana yang lebih menguntungkan perusahaan minyak dan gas bumi saat akan eksplorasi dan eksploitasi di Indonesia, kemudian skema produksi sharing kontrak atau growth split. Adakah bentuk kontrak lain selain dua kontrak tersebut? Jawabannya adalah tergantung perspektif teman-teman. Skema growth split itu memberikan kepastian di awal. Kemudian sedangkan cost recovery memberikan keuntungan lebih besar atau sebaliknya bahkan. Penjelasan lebih lengkapnya akan saya jelaskan di slide berikutnya. Jadi sebelum kita belajar, sebelum kita dijelaskan tentang apa itu cost cosplayer bolo, cost recovery dan growth split, ada kalanya kita pahami dulu apa itu eksplorasi dan eksploitasi. Berdasarkan pasal 40 angka 3 Perpu Cipta Kerja yang mengubah ketentuan pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, kegiatan usaha hulu terdiri dari yang pertama itu adalah eksplorasi dan eksploitasi. Eksplorasi sendiri adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan minyak dan gas bumi di wilayah kerja yang ditentukan. Sedangkan eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan minyak dan gas bumi dari wilayah kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur. Pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian minyak dan gas bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya. Next, cost recovery sendiri adalah jenis kontrak bagi hasil berdasarkan konstruksi pekerjaan. Pekerjaannya dapat dianalogikan bahwa terdapat kontrak kerja antara negara sebagai pemegang sumber daya alam dengan pihak kontraktor sebagai investor. Nah, salah satu keunggulan skema cost recovery adalah mampu mendorong investasi migas. Kemudian yang growth split. Growth split sendiri adalah suatu bentuk kontrak bagi hasil dalam kegiatan usaha hulu berdasarkan prinsip pembagian gross produksi tanpa disertai mekanisme pengembalian biaya produksi. Di operasi maksudnya. Kemudian skema growth split merupakan skema perhitungan bagi hasil pengolahan wilayah kerja migas antara pemerintah dan kontraktor migas yang dihitung di muka. Kemudian skema growth split itu memiliki beberapa keunggulan, di antaranya yang pertama adalah efisien, kemudian simpel, meringankan beban negara, kemudian menghilangkan perdebatan, fleksibel, dan mendukung TKDN. Nah, perbedaan skema growth split dan skema cost recovery itu adalah dengan skema growth split, biaya produksi sepenuhnya menjadi tanggung jawab kontraktor. Tidak seperti kontrak bagi hasil skema cost recovery, di mana biaya operasi pada akhirnya menjadi tanggungan pemerintah. Baik, itu adalah jawaban dari pertanyaan tadi. Sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih teman-teman. Enggak, sekian yang dapat saya jelaskan. Sehat selalu, banyak minum vitamin. Sekian dapat saya jelaskan. Sehat-sehat bosku.